Oke, langsung aja kita bahas. Di dunia LLM atau Large Language Models, lagi ada perdebatan sengit soal arsitektur nih. Di satu sudut, kita punya RAG, sang juara bertahan. Nah, di sudut lain, ada penantang baru yang kuat banget, Long Context. Jadi, siapa yang bakal menang? Gini deh masalah utamanya. Anggap aja LLM itu kayak seorang jenius yang ya memorinya dibukukan, pengetahuannya luas banget, ensiklopedis, tapi semua itu berhenti di satu titik di masa lalu. Nah, pertanyaannya jadi, gimana caranya kita update pengetahuan mereka? Gimana caranya ngasih tahu mereka soal apa yang terjadi 5 menit yang lalu? Atau lebih penting lagi, gimana kita bisa ngajarin mereka soal data internal perusahaan, kode-kode rahasia kita, atau bahkan, ya, dokumen pribadi kita? Ya, ini dia inti masalahnya. LLM itu terjebak di masa lalu dan sama sekali buta sama data-data pribadi kita. Jelas, ini butuh solusi kan? Solusinya itu intinya satu, namanya injeksi konteks. Gampangnya, ini tuh soal seni dan ilmu, gimana caranya kita nyuapin data yang pas ke si LLM di waktu yang pas, biar dia bisa jawab pertanyaan kita dengan benar. Oke, kita kenalan sama solusi pertama, RAG atau Retrieval Augmented Generation. Anggap aja ini pendekatan klasiknya, cara rekayasa yang udah terbukti dan banyak dipakai. Cara kerjanya RAG itu begini. Pertama, semua dokumen kita, entah itu PDF, buku, file, itu dipecah-pecah jadi potongan-potongan kecil. Terus, potongan-potongan ini diubah jadi angka-angka, yang kerennya disebut embedding, dan disimpan di semacam perpustakaan digital khusus namanya vector database. Nah, pas kita nanya sesuatu, sistem ini langsung nyari potongan mana yang secara matematis paling nyambung. Terus, potongan itu disuntikin ke prompt bareng pertanyaan kita. Tapi, nah ini dia kelemahan besarnya. Keseluruhan sistem RAG ini cuma bergantung pada satu hal, harapan. Ya, harapan kalau sistem pencariannya itu beneran nemuin potongan info yang tepat. Kalau pencariannya meleset, ya udah, si model nggak akan pernah lihat jawabannya. Ini jadi satu titik kegagalan yang fatal. Sekarang, mari kita sambut si penantang, long context. Ini pendekatannya beda banget, jauh lebih simpel. Bisa dibilang ini solusi brute force, alias main hajar aja. Dibandingin sama Raiji yang langkahnya ribet, long context ini super langsung. Nggak pakai lama, ambil aja semua dokumennya, terus lempar langsung ke model. Udah gitu aja. Nggak perlu database, nggak perlu embedding, nggak ribet. Dulu, cara kayak gini tuh cuma mimpi. Kenapa? Soalnya LLM awal itu jendela memorinya kecil banget. Cuma sekitar 4.000 token. Satu token itu kira-kira, ya satu kata lah. Masukin satu novel aja nggak muat, boro-boro semua dokumen kita. Tapi sekarang, wah ceritanya udah beda 180 derajat. Model-model zaman now punya jendela konteks raksasa, bahkan ada yang lebih dari 1 juta token. Lonjakan kapasitas yang gila-gilaan ini mengubah peta permainannya. Biar kebayang ya, 1 juta token itu setara dengan 700.000 kata. Itu gede banget. Saking gedenya, kita bisa masukin seluruh trilogi Lord of the Rings ke dalam satu prompt. Dan masih ada sisa ruang buat nambahin buku The Hobbit. Luar biasa kan? Nah, dengan kemampuan super ini, muncul satu pertanyaan besar. Kalau kita sekarang bisa copy-paste semua dokumen kita langsung ke model, apa kita masih butuh semua keribetan infrastruktur RAG? Jangan-jangan RAG itu udah nggak relevan lagi? Oke, coba kita bela si long konteks dulu. Ada 3 argumen kuat kenapa pendekatan super simpel ini bisa jadi masa depan LMM. Alasan pertama, simpel banget. Sistem RAG itu kalau udah produksi, berat, banyak banget komponennya, banyak celah buat gagal. Nah, long konteks ini nawarin yang namanya the no stack stack. Arsitekturnya jadi cuma satu langkah. Ambil data, kirim ke model. Beres. Yang kedua, kita nggak perlu ikut lotre retrieval. Di RAG ada satu langkah kritis yang bisa gagal total tanpa kita sadari. Namanya silent failure. Sistemnya kelihatan jalan, padahal info yang diambil salah. Kalau pakai long context, kan nggak ada langkah retrieval. Jadi ya nggak ada yang bisa gagal. Modelnya dikasih lihat semuanya, jadi nggak ada yang kelewat. Dan yang ketiga, ini yang keren. Masalah seluruh buku. RAG itu jago nyari potongan-potongan teks yang pas. Tapi, gimana kalau jawabannya justru ada di celah antar dokumen? Apa yang nggak tertulis? Nah, long konteks ini ngasih model kemampuan buat lihat gambaran besarnya, ngebandingin semua dokumen, dan nemuin wawasan yang tersembunyi di sana. Jadi, kesimpulannya RAG udah tamat gitu? Tunggu dulu, belum tentu.
Sekarang, giliran kita dengerin 3 sanggahan telak dari kubu Areji. Argumen pertama, soal biaya. Atau lebih tepatnya, menghindari pajak membaca ulang. Bayangin, dengan long context, setiap kita nanya, si model harus baca ulang semua dokumen dari nol. Boros banget kan? Nah, kalau RAG, biaya pemrosesan itu cuma dibayar sekali di depan. Setelah itu, mau nanya berkali-kali pun jadi jauh lebih efisien dan murah. Argumen kedua, ini masalah klasik, jarum ditumpukan jerami. Riset nunjukin, kalau kita kasih teks kebanyakan ke model, perhatiannya jadi buyar. Susah buat dia nemuin satu detail kecil yang penting. RAG itu pinter. Dia nggak ngasih tumpukan jeraminya. Dia saring dulu semua sampahnya dan cuma ngasih jarum-jarumnya. Info yang paling relevan ke si model. Dan poin pamungkasnya soal skala. 1 juta token kedengerannya emang banyak ya. Tapi buat data perusahaan sekelas enterprise, itu cuma setetes air di lautan. Kita ngomongin data yang ukurannya terabyte, bahkan petabyte. Nggak mungkin muat di konteks window manapun. Jadi, ini poin kuncinya. Buat data segede gaban, lapisan retrieval kayak RAG itu bukan lagi pilihan, tapi keharusan. Oke, jadi gimana kesimpulannya? Siapa yang menang? Jawabannya ternyata bukan A atau B. Tapi lebih ke kapan kita pakai A dan kapan kita pakai B. Nih, ada kerangka simpel buat nentuhinnya. Gini cara mikirnya. Kalau dataset kita itu terbatas dan kita butuh pemahaman menyeluruh, contohnya kayak nganalisis satu kontrak hukum atau ngerangkum satu buku, pakai long context. Tapi kalau kita berhadapan sama data yang nggak ada habisnya, kayak database pengetahuan perusahaan atau kode base yang gede banget, dan kita cuma butuh nyari fakta spesifik, ya RAG masih juaranya. Pada akhirnya, ini bukan soal siapa yang lebih baik secara mutlak, tapi soal milih alat yang pas buat kerjaan yang pas. Nah, sekarang giliran Anda. Kalau besok Anda bikin aplikasi LLM, Anda bakal ada di tim mana? Tim RAG? Tim long context? Atau mungkin Anda punya ide cemerlang buat ngegabungin keduanya?